Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Rahma. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum ya, apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data? Oke, mari kita bahas terlebih dahulu definisi dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan nilai yang mewakili pusat dari sekumpulan data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Mari kita bahas satu persatu. Ukuran pemusatan data yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data yang diperoleh dengan menjumlahkan keseluruhan data pada suatu data kelompok, kemudian hasilnya dibagi dengan banyaknya data tersebut. Rata-rata biasanya disimbolkan dengan lambang X bar. Rumus untuk mencari mean atau rata-rata yaitu mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Atau jika disimbolkan secara matematika yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N, di mana XI merupakan nilai data ke I dan N merupakan banyaknya data. Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang mean atau rata-rata, mari kita simak contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama yaitu suatu nilai ulangan matematika dari 7 siswa adalah sebagai berikut. 66, 70, 75, 80, 85, 90, 80. Tentukan mean rata-rata dari data tersebut. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal tersebut yaitu kita tuliskan terlebih dahulu rumus untuk mencari mean. Masih ada yang ingat apa rumus mencari mean? Ya, betul sekali. Rumus untuk mencari mean yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, kita jumlahkan seluruh data nilai matematika pada soal, yaitu 66 ditambah 70, ditambah 75, ditambah 80, ditambah 85, ditambah 90, ditambah 80. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Mari kita hitung banyaknya data nilai matematika pada soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga mean sama dengan 546 dibagi 7, yaitu 78. Jadi, mean atau rata-rata, nilai ulangan matematika dari 7 siswa adalah 78. Contoh soal yang kedua yaitu Bu Fatma adalah seorang penjual selondok khas Magelang yang berjualan di dekat Candi Borobudur. Selama 6 hari berturut-turut, ia mencatat jumlah selondok yang berhasil terjual setiap harinya. Senin terjual 55 bungkus, Rabu terjual 52 bungkus, Jumat terjual 65 bungkus, Selasa terjual 60 bungkus, Kamis terjual 58 bungkus, Sabtu terjual 70 bungkus. Bantulah Bu Fatma mencari rata-rata jumlah selondok yang ia jual setiap harinya agar dapat memperkirakan stok bahan selondok dengan lebih baik untuk minggu berikutnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rumus untuk mencari mean atau rata-rata, yaitu mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Mari kita hitung jumlah seluruh selondok yang terjual selama 6 hari, yaitu 55 ditambah 60, ditambah 52, ditambah 58, ditambah 65, ditambah 70. Dibagi dengan banyaknya data, yaitu 6. Sehingga
Min sama dengan 360 dibagi 6, yaitu 60. Jadi, rata-rata jumlah selondok yang Bu Fatma jual setiap harinya adalah 60 bungkus. Nah, mencari rata-rata itu mudah bukan? Yuk, mari kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan data yang kedua. Untuk ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Median atau nilai tengah adalah nilai yang berada di tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu setengah data berada di bawah median dan setengah data berada di atas median. Cara untuk mencari median yaitu 1. Urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. 2. Jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai yang tepat berada di tengah. Dan rumusnya yaitu median sama dengan nilai data ke n plus 1 dibagi 2. Kemudian, jika jumlah datanya genap, maka mediannya adalah rata-rata dari dua data nilai tengah. Dan untuk rumusnya yaitu median sama dengan nilai data ke n plus 2 ditambah dengan nilai data ke n plus 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Contohnya yaitu, nilai ulangan matematika dari 7 siswa adalah sebagai berikut. 66, 70, 75, 80, 85, 90, 80. Tentukan median, nilai tengah dari data tersebut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu data nilai ulangan matematika di atas, mulai dari yang terkecil ke terbesar. Urutan data dari yang terkecil ke terbesar yaitu 66, 70, 75, 80, 80, 85, 90. Kemudian kita tuliskan rumus dari mediannya. Karena data yang tertera berjumlah ganjil, maka rumus untuk mencari mediannya yaitu median sama dengan nilai data ke n plus 1 dibagi 2. Karena datanya ada 7, maka kita ganti nilai n dengan 7. Sehingga median sama dengan nilai data ke 8 dibagi 2, yaitu data keempat. Nilai data keempat yaitu 80. Jadi, median dari nilai ulangan matematika di atas 8 yaitu 80. Contoh soal yang kedua yaitu 8 atlet taekwondo sekolah sedang melakukan timbang badan sebelum mengikuti turnamen resmi. Berat badan mereka dalam kilogram tercatat sebagai berikut. 58, 45, 55, 47, 52, 48, 50, 53. Berapakah median dari data berat badan para atlet tersebut? Coba kalian kerjakan soal di atas. Ibu Rahma beri waktu 2 menit untuk menyelesaikannya ya. Sudah selesai semuanya? Oke, mari kita cocokkan bersama. Pertama, untuk menyelesaikan soal di atas, kita urutkan terlebih dahulu data berat badan pada soal. Urutan data berat badan dari 8 orang atlet di atas yaitu 45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 58. Setelah itu, kita tuliskan rumusnya, yaitu median sama dengan nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Karena jumlah datanya ada 8, maka kita ganti nilai n dengan 8. Sehingga median sama dengan nilai data ke-8 per 2 ditambah nilai data ke-8 per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. 8 per 2 yaitu 4 dan 8 per 2 ditambah 1 yaitu 5. Sehingga median sama dengan 50 ditambah 52 dibagi 2 yaitu 51. Jadi, median dari data berat badan para atlet di atas adalah 51. Ukuran pemusatan data yang terakhir yaitu modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data.
Modus digunakan untuk mengetahui data yang paling dominan atau sering muncul. Cara mencari modus yaitu satu, menuliskan semua data. Yang kedua, yaitu menghitung frekuensi, berapa kali setiap nilai muncul. Yang terakhir yaitu mencari nilai dengan frekuensi tertinggi. Perlu kita ketahui, apabila dalam sekumpulan data terdapat dua nilai dengan frekuensi sama dan paling tinggi, maka sekumpulan data tersebut memiliki dua modus, bimodal. Apabila dalam sekumpulan data semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama, maka sekumpulan data tersebut tidak memiliki modus. Mari kita langsung simak contoh soalnya. Nilai ulangan matematika dari 7 siswa adalah sebagai berikut. 66, 70, 75, 80, 85, 90, 80. Tentukan modus dari data tersebut. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu semua nilai datanya. Kemudian, kita hitung frekuensi munculnya. Nilai 66 muncul 1 kali. Nilai 70 muncul 1 kali. Nilai 75 muncul 1 kali. Nilai 80 muncul 2 kali. Nilai 85 muncul 1 kali, dan nilai 90 muncul 1 kali. Dari data tersebut, terlihat nilai 80 memiliki frekuensi tertinggi, sehingga modus atau nilai yang paling sering muncul dari data nilai ulangan matematika di atas adalah 80. Belajar tentang ukuran pemusatan data itu mudah bukan? Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.